Asli, benar-benar nggak ada takut-takutnya TIJ ini. Semua borok kadrun dibongkar. Dan mari kita membuktikan omongan-omongan mereka mulai dari 2009 hashtag 2019 ganti presiden tidak terbukti, ya. Kemudian mereka akan mimpin perang jika Jokowi menang periode kedua, itu tidak terbukti. Kemudian kebangkitan PKI itu juga tidak terbukti. Benar-benar aneh cara pola pikir kadrun. Bahkan saya sangat menyayangkan ketika ada orang-orang yang anti terhadap keturunan PKI. Keturunan PKI. PKI itu bukan sebuah nasab. Partai itu sebuah partai. Ya, kalau misalnya dia seorang anak PKI kan belum tentu dia berafiliasi dengan partai yang dibanggakan atau yang diikuti oleh bapaknya atau kakeknya. Rizik dan Bahar harus nonton video ini. Kan aneh gitu ya. Itu PKI bukan nasab. Sehingga hari ini kita harus membenci keturunan-keturunan PKI. Saya aneh. Setahu saya PKI itu merupakan sesuatu cara pandang seseorang ataupun cara berpolitik seseorang dengan paham sosialis, ya. Bukan sebuah ras, itu bukan sebuah suku. Bahar mana pasti panas dingin dengar ceramah TIJ ini. Sekarang artis-artis Indonesia, penyanyi-penyanyi ada yang keturunan PKI, cucunya PKI, tapi kan nggak harus kita teriakkan mereka cucu PKI untuk membunuh karakter mereka, ya kan? Mereka bangga dengan bapaknya, silahkan. Kecuali mereka juga hari ini mencoba untuk meneruskan apa yang menjadi larangan di dalam konstitusi kita. PKI itu bukan nasab, bukan aliran agama, bukan aliran kepercayaan. Ya, mungkin karena pengaruh orde baru yang sangat lama sekali sehingga pemahaman kita tentang PKI juga sedikit kurang berpikir secara realistis. Nah lu drone, kayak gini dong pemikirannya. Bahkan di Korea disebut PKI sama orang ini, itu bukan PKI. Di Yaman Selatan itu bukan PKI. Di Rusia itu bukan PKI, itu komunis. PKI hanya ada di Indonesia, artinya Partai Komunis Indonesia. Jadi jangan goblok, jangan bodoh kita. Misalnya saya nih, dulu buyut saya seorang PKI, apakah saya hari ini PKI? Enggak, karena itu bukan nasab, bukan keturunan. Benar-benar keren penjelasan TIJ ini. Bahar dan kadrun pasti kena mental. Ya, di masa itu ada partai namanya Partai Komunis Indonesia. Kalau saya punya keturunan, ya tidak ada lagi PKI sekarang. Mereka hanya ingin menghidupkan suasana seolah-olah hari ini kita dihantui oleh bayang-bayangan PKI, oleh cerita pengkhianatan gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Ya, aduh, pahami dulu PKI itu apa. Saya kalau dikatakan PKI sama mereka, saya nggak marah dan saya nggak tersinggung, nggak sakit hati, enggak, ya, enggak. Jadi kalau berbicara orang tidak punya agama, ateis, bukan komunis. Tapi rata-rata orang komunis pahamnya ya ateis, tapi tidak semua. Banyak di Indonesia itu orang yang bergabung di dalam partai komunis tetapi agamanya Islam, kemudian diprovokasi, dipropaganda di masa Orde Baru seolah-olah PKI ini memang mengincar ulama, mengincar kiai dan segala macam. Ya ampun, ternyata begini ceritanya. Ya sudahlah, ya salah satu orang yang berjasa di Rusia untuk menghidupkan kembali sebuah masjid yang sudah dijadikan sebagai gudang alusista itu adalah Bung Karno. Nah, itu masjid loh. Seharusnya kalau dia PKI dianggap tidak punya agama, seharusnya Bung Karno tidak perlu menghidupkan Masjid Biru, ya, tidak perlu.
ngapain dihidupkan masjid, tapi beliau yang menyarankan ya kepada pemimpin Uni Soviet waktu itu untuk menghidupkan kembali masjid yang sudah dijadikan sebagai gudang alutsista, sudah disimpan tank, senjata-senjata perang dunia kedua disimpan semua di situ. Nah, kemudian beliau juga yang meminta untuk ditemukan makam. Kalian tahu makam siapa? Nah, kalian cari tahu sendiri. Makam ulama besar terkenal. Itu ada yang nulis tuh. Makam Imam Bukhari. Asli benar-benar luar biasa perjuangan Bung Karno. Itu. Jadi di sini begini teman-teman, ada disclaimer. Saya bukan pecinta Bung Karno, saya bukan hibbin Bung Karno, saya bukan bermazhab Bung Karno seperti yang lagi viral. Saya enggak. Tapi yang iya saya katakan iya, yang enggak saya katakan enggak. Ya, yang iya saya katakan iya, yang enggak katakan enggak. Berbicara politik di Aceh beda lagi. Ketika banyak orang Aceh yang marah kepada Soekarno gara-gara ingkar janji, ya, setelah dibantu sama masyarakat Aceh janjinya diingkari. Sebenarnya kalau kita memahami, yang salah itu bukan Bung Karno, tapi orang yang menjadi perwakilan Aceh pada saat itu, yang menyerahkan kedaulatan Aceh terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya ampun, ternyata begini ceritanya. Ya, Aceh waktu itu merdeka sendiri dia. Tidak menjadi bagian, dan orang itu adalah orang yang membunuh keluarga kami dengan menuduh kami anti terhadap ulama. Itu keluarga kami yang masih dalam ayunan ditembaki semua sama dia. Dia yang memimpin itu. Katanya kita benci terhadap ulama. Apakah kami dendam hari ini? Enggak. Cucu-cucunya hari ini membolak-balik sejarah. Kita enggak marah. Enggak. Karena waktu masa perjuangan itu, keluarga kami menentang untuk bergabung dengan Indonesia karena tidak punya surat selembar pun dari Bung Karno sebagai bukti kalau nanti kita bergabung dengan Indonesia kita akan seperti apa. Salah satu ulama yang menentang itu adalah Abu Hasan Trungkali. Akhirnya satu persatu mulai terbongkar semua. Mengatakan kepada gubernur militer Aceh, yakni pada masa itu Abu Daud Bereh, jangan gampang percaya, dan nasihati jangan gampang percaya kalau tidak ada dokumen pegangan. Akhirnya ya udah, seperti inilah Aceh dileburkan menjadi Sumatera Utara. Aceh hanya diberikan label istimewa yang di dalamnya penindasan, pembunuhan, penculikan, perampokan, dan seperti sekarang Aceh waktu itu pernah mengalami masa-masa sulit di mana Aceh sebagai provinsi termiskin di dunia, di Indonesia. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa